Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrudin SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 pada bab 1 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Saya bertugas di NTS DDI Karsik Putih, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya dengan menggunakan praktek pembelajaran pada mode daring. Pada praktek pembelajaran pre-teaching saya adalah merupakan rangkaian dari rancangan pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi pembelajaran. Berikut video pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Nana? Sehat-sehat ya? Ya, Bapak. Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Baik, kita akan mengawali aktivitas kita hari ini dengan bersama-sama ya berdoa ya. Nah, kita bersama-sama berdoa. Coba Pak Ridwan selaku ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Silakan Ridwan. Oh, iya. Oke. Untuk mengawali pembelajaran hari ini karena diminta oleh Bapak saya, kita ayo teman-teman semua ya kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita sama-sama. Raditu billahi robba Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mama Ridwan. Jadi saya kasih bintang 5 ya. Tadi bintangnya mana? Nah, sekarang warna pink ya. Nah, ya terima kasih Pak Ridwan. Ya, sebelum kita lanjut pembahasan, kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama mendeskripsikan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Kemudian tujuan kita pembelajaran kali ini mengidentifikasi sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Kemudian ketiga menyebutkan dalil sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Dan yang terakhir, melalui kegiatan pembelajaran sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, maka kita diharapkan bisa menampilkan perilaku mengimani sifat-sifat Allah. Yang kedua, mencontoh fenomena, menyajikan contoh fenomena-fenomena dalam kehidupan kita sebagai bukti dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Baik, untuk itu pertama kita akan melihat cuplikan video ya untuk kali ini ya. Silakan disimak. Ya, kita percepat ya. Mana ya? Supaya kita masuk ke intinya. Baik, demikian tadi video ya yang Bapak tampilkan. Mudah-mudahan ini ya, habis ini akan ada tugas untuk kalian. Tugas kedua adalah tentang mengamati gambar ini. Ada 3 pola gambar ya. Ini ada 3 gambar ya. Silakan diamati. Kemudian nanti ada lembar kerja yang harus diselesaikan. Sebelumnya itu saya akan membagi 3 kelompok.
dari masing-masing kelompok saya beri nama kelompok salbia, nafsia, ya, nafsia bergabung salbia. Kemudian kelompok 2 itu ma'ani dan kelompok 3 ma'nawiyah. Ya. Jadi masing-masing ketiga kelompok itu akan merangkaikan nanti setelah pengamatan ini ya, pengamatan gambar. Nah, kemudian anak sekalian, ini adalah lembar kerja yang harus diselesaikan. Nanti pada saat proses pembelajaran kita, ya, kegiatan inti kita nanti silakan dikumpulkan. Baik. Kemudian kita sebelum sambil mengerjakan nanti ke lembar kerja tugas ya, anak-anak sekalian, kita akan menyanyikan dulu nih satu syair yang belum sempat tadi Bapak tayangkan ya. Silakan dicermati, silakan kita menyanyi sama-sama. Ini untuk melatih ya, melatih analisa kalian supaya bisa cepat menghafal ya. Ya, silakan dengarkan. Baik ya, itu tadi syair lagu ya. Kemudian ini syair lagunya bisa dihafalkan anak-anak sekalian ya, supaya lebih cepat menghafal. Kita masuk ke materi ya, tentang pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah. Pertama itu sifat nafsiyah, ada dimaksud sifat nafsiyah yaitu sifat yang menegaskan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya Allah. Sifat tersebut ya, sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat-sifat tersebut. Kemudian sifat ini ada satu yaitu wujud, artinya ada. Kemudian salbiyah, sifat digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah, yaitu ya sifat ini ada 5 ya. Qidam, wujud qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Kemudian ma'ani adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga memiliki yang oleh makhluk. Tetapi bedanya adalah kalau Allah misalnya Allah misalnya maha hidup, manusia juga hidup, tapi manusia ada batasnya kehidupannya. Ya, kalau Allah itu selama-lamanya tidak akan mati karena Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Yang terakhir adalah maknawiyah. Ya, sifat selalu tetap ada pada zat Allah. Sifatnya ini ada 7 ya. Seperti sifat-sifat ma'ani. Kemudian pengertian sifat wajib ini ya, sifat wajib bagi Allah itu yang melekat ada yang digunakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sifat wajib karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Kemudian kebalikan sifat wajib ini dimaksud adalah sifat mustahil, yaitu mustahil ada melekat pada Allah. Nah, ini adalah peta konsep atau skema yang ada bagi sifat-sifat Allah, sifat wajib bagi Allah. Nah, tugas kalian nanti anak-anak sekalian silakan menuliskan di dalam karton
tulisan Arab ya, karena ini tulisan Indonesia, tulisan Arab, kemudian dibuat bagan seperti ini, ditulis dengan rapi ya, dikumpulkan hari ini juga pada saat selesai pelajaran. Ya. Nah, Ya Pak Guru. kemudian sifat jais. Ya, sifat jais itu adalah pilun kulli mungkinin au tarkuhu, artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Ya. Nah, sini dalil-dalil juga. Tugas kedua yaitu di dalam lembar kerja anak sekalian adalah mengumpulkan dalil-dalil terkait dengan sifat-sifat Allah, mulai wujud sampai terakhir ya. Nah, kemudian ini ada satu dalil yang perlu dibacakan oleh anakku sekalian. Saya mau dengar dulu suaranya. Ya, silakan Hasan Puadi dibacakan dengan baik, dengan tilawah ya. Bisa. Nanti saya tak kasih bintang gini ya. Ada 2 bintang nih. Silakan. Yang mana Mas Guru sebentar? Ya, silakan dibacakan. Surah Al-Hadid ayat 3 tentang kidam. Yang lain dengarkan ya. Kurang besar Ustaz. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Oke, ini ada 2 bintang ya. 2 bintang saya kasih. Hasan Puadi silakan dilekatkan di prestasi. Nah, untuk artinya silakan Siti Rupiah diartikan ya. Tolong diartikan, nanti tak kasih bintang juga Bapak ya. Jadi buku prestasinya dikumpulkan. Yang mana ya Pak? Fi'lu kulli mungkinin. Bukan yang di atas Al-Hadid ayat 3 tentang kidam tadi yang dibacakan oleh Hasan Puadi. Artinya Pak kurang jelas Pak. ya, kurang jelas ya. Kita ganti ya. Nah, ini kurang jelas masih? Ya sudah. Ya, dibaca. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang dohir mungkin ya, yang dohir dan yang batin, Ya. dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke, Siti Ropia dapat pink, bintang, sama hijau, ya sama Hasan Terima Puadi. kasih. Silakan dilengketkan nanti di buku prestasinya ya. Siap. Nah, ini nanti ya, ini tugas yang ketiga ya. Silakan nanti dituliskan di karton ini sifat ini ya. Nah, baik. Terakhir adalah ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Sifat wajib, mustahil dan jaiz. Pertama, percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau ateis. Kemudian yang kedua, ciri-ciri beriman adalah mempercayai serta meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam dan segala isinya. Kemudian 3, meyakini bahwa sesuatu yang bernama makhluk akan binasa, akan rusak, mati dan punah, musnah ya, kecuali dengan zat Allah yang kekal. Dan 4, meyakini dan percaya bahwa yang Maha Pencipta ya pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakan. Laisa kamislihi syai'un di dalam ayat Al-Qur'an ya. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Yang terakhir adalah ciri-ciri orang beriman senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah. Nah, sampai di sini ada ditanyakan sebelum ya keempat tugas ini dikerjakan nanti ya. Nah, jadi sekian dari Bapak, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan tugas terakhir adalah silakan membuka link yang Bapak sudah lengketkan di di monitor ini ya. Ya, ini di lab worksheet ya, yang sudah Bapak share
ke WA kalian. Silakan nanti dibuka, dan hari ini juga saya tunggu jawabannya. Minggu depan baru dipresentasikan masing-masing kalian ya. Nah, baik, untuk menyimpulkan kegiatan pada pembelajaran kali ini ya, saya tunjuk yang lain ya, apa Ahmad Syafi'i. Silakan disimpulkan sebagai refleksi kita pelajaran kita kali ini. Maaf Pak, nggak bawa kacamata nih Pak, jadi nggak bisa lihat. Ya, kesimpulannya disimpulkan materi kita mulai pertama tadi sampai ini. Apa-apa yang kita sudah pelajari tadi, Ahmad Syafi'i, masalah sifat, Sifat wajib masalah bagi Allah. sifat bagi Allah, pinter. Yang kedua, mencermati Mencermati video. video. Nah, yang ketiga, mengamati Menyoroti gambar. Baik. Yang keempat itu mengklasifikasikan atau mengelompokkan sifat-sifat Allah. sifat Allah. Dan yang kelima adalah tugas. Baik, pinter Mas Syafi'i. Saya kasih bintang nih. Bintang apa ya? Nah, kuning ya. Kuning. Wih, hore, dapat bintang. Makasih Bapak. Baik. Ya, baik, karena sekalian demikian, karena waktu kita sudah berakhir. Silakan dikumpulkan nanti di LKPD-nya, silakan dijawabkan, nanti saya akan periksa di minggu depan. Kita akan presentasikan dengan materi yang kedua tentang sifat-sifat Allah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua. Dan ingat, kita dimanapun kita berada, Allah selalu akan mengawasi kita. Kita cuma kecil di hadapan Allah, dan kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sifat-sifat dari sifat Allah ini ya. Ya, jadi itu aja Pak sampaikan. Jadi akhirul kalam, minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahruddin.